Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Ya, itu saksi Dendi ya. Dendi untuk ini Dian Suryana. Karena itu saya periksa Dendi dulu ya. Untuk Pak Dian tunggu di luar ya. Di sini adalah saksi. Coba terangkan ada kejadian apa sehingga waktu saya kurang begitu ingat Pak tentang harinya, tapi saya jamnya pernah diperiksa oleh penyidik pembantu. Betul. Ya, kejadiannya itu di gedung Plaza 2 Pak. Di Cikampek. Ada di ya dulu ya. Iya. Ya. Itu kunjungan ke gedung Plaza 2 Cikampek. Setelah itu dari wakil beliau itu ada salah satu dari teman saya. Itu ya. Iya. Sama wartawan ya. Iya. Tapi saudara tidak mengajukan ya, yang mengajukan David. Ya. Tapi saudara ada di sekitar situ. Ada. Terus? Nah setelah itu ada pertanyaan. Iya. Lalu pertanyaannya seperti ini Pak. Iya. Kapan Bapak mau menerbitkan keberadaan PKL itu? Iya. Saya Pak, 1 minggu lagi. Jadi ini pertanyaannya, kapan Bapak akan menerbitkan PKL itu? Ya. Seminggu lagi. Iya. Apa betul Pak 1 minggu lagi? Terus? Ya, nah setelah itu nggak tahu kenapa beliau ini pada rawi langsung menaikkan nada tingginya Pak. Nada tinggi ya. Saudara lihat betul. Lihat betul Pak. Visnya dilihat. Betul. Karena saya posisinya itu depan. Iya. Jadi caranya nggak sampai 1 meter ya. Enggak. Karena wawancara kan biasanya pakai media, berarti harus dekat. Terus dia mengatakan jangan ngancam saya goblok katanya gitu. Pergi kan, pergi sama saya ditarik untuk membedakan emosi. Lalu beliau yang menarik siapa? Saya Pak, maksudnya bukan menarik, menahan. Menahan si terdakwa. Untuk maksudnya? Maksudnya ya untuk menahan emosi ya. Setelah itu bagaimana? Dan si Davidnya bagaimana? Sempat ketemu apa bagaimana? Ketemu. Ya. Terus? Itu dari situ setelah minta maaf, beliau langsung. Sedangkan pada waktu jangan mengancam gua goblok. Menggunakan itu saya sama teman saya Dian yang tadi ya. Terus? Sama ada itu dari PK 3C Pak, PK 3C itu dari pasar itu psikologi. Gitu ya. Jadi istilahnya jangan ngancam gua goblok itu ya. Hari Selasa ya. Gimana kejadiannya? Kejadiannya di Plaza. Plaza. Dari Bengga bersama siapa saja? Satpol PP, bagi teman. Ya. Kemudian Satpol PP Kecamatan, Kepala Desa. Ya oke, baik. Setelah di sana ada konferensi pers atau bagaimana? Sebelumnya musyawarah. Ya. Ternyata memang waktu itu ada lokasi tentang PKL yang mengganggu. Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Karawang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang memutuskan sebagai berikut. Nama lengkap Dr. Aris Darmawi, tempat lahir Indramayu, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Perum Bria Pesona Asri, Blok B6 nomor 32, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, agama Islam adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia, daerah Jawa Barat, Resort Karawang, tadi sudah dibacakan semuanya. Tertanggal 1 April 2013, terdakwa membenarkan dakwaan A. Selanjutnya B. Keterangan saksi-saksi kasar, yaitu ada kata-kata goblok yang intinya di sini adalah ada 2 perkataan. 1, kamu atau aku yang goblok, atau jangan mengancam gua goblok. Hal itu dilakukan pada saat saksi korban melakukan wawancara terhadap terdakwa tersebut. Oleh karena hakim berkesimpulan tindakan terdakwa tersebut merupakan sarkasme, yang mana sarkasme adalah dimaksudkan untuk menyindir
atau menyinggung seseorang atau sesuatu. Sarkasme, jauh. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah membaca dakwaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan terdakwa dan saksi-saksi, maka hakim berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, ada hal-hal yang meringankan terdakwa, di mana terdakwa dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 bulan. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 April 2013 oleh Hakim Tunggal Arlandi Priyogo SH. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Alvin SH, panitera pengganti. Ya, apabila saudara melakukan penghinaan atau menganiaya orang, menabrak orang, maka otomatis 2 bulan ini akan masuk. Ya, jadi ini berat juga. Jadi saudara harus hati-hati selama 5 bulan. Jangan sampai berbuat sesuatu yang melanggar. Akan mengambil hikmahnya. Ya, hikmahnya. Dari pernyataan ini, mungkin dari sidang ini, Anda menilainya seperti apa? Cukup. Artinya ada ini nggak nanti buat minta maaf ke Saya pasti minta maaf ke rekan-rekan, seluruhnya rekan-rekan pers. Bukan ke teman David aja, tapi ke seluruhnya. menanggapi ancaman hukumannya sendiri, Anda menilai? Tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan. Artinya Anda mengakui ada kekeliruan saja. Sih ya sebenarnya yang keinginan Anda. Artinya kalau kita jujur harus kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena mereka telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga perkara ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Soal putusannya itu bagaimana, itu adalah sudah menjadi kewenangan hakim. Artinya sekali lagi saya sampaikan, ini merupakan ya tonggak ya bagi wartawan di Karawang, sehingga ini menjadi warning ya bagi para pejabat agar jangan terlalu mudah ya menggunakan kata-kata yang kasar atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan ya wartawan. Ya justru keterlalu ringan itu nanti akan khawatir ini kan terlalu ringan tipiring gitu kan. Yang jadi persoalan ini tipiring. Kalau sanksinya lebih berat kan dia mungkin akan lebih berhati-hati lagi. Jadi begini, karena ini saya baca itu KUHP itu kan ancaman hukumannya kan maksimal kan 4 bulan 2 minggu. Artinya kalau ancaman hukuman di bawah 1 tahun, kecuali di bawah 1 tahun itu adalah tipiring, tidak bisa harus seperti ini prosesnya. Karena itu ancamannya di bawah 1 tahun. Ya, dan tidak bisa ditahan. Ya? Karena tidak ada pemukulan kali. Kalau ada pemukulan sudah lain, bukan penghinaan namanya, sudah mungkin masuk kepada penganiayaan. Jadi artinya sanksi hukumnya vonis yang dijatuhkan hakim itu sebenarnya cukup berat, karena itu artinya setengah dari ancaman hukuman itu cukup berat. Berarti Anda ancaman hukuman ya, kita hargai bahwa proses hukum ini berjalan dengan baik. Bahkan teman-teman juga sempat kaget kan, kok begitu cepat bisa disidangkan? Sebab banyak perkara-perkara lain, banyak perkara yang menimpa rekan-rekan kita tidak sampai ke pengadilan. Jadi ini harus kita apresiasi. Pertama ini berarti ya, di Karawang pertama. Di Karawang ini yang pertama di Karawang. Ini yang pertama di Karawang. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah. Pak Nail. Jadi itu jawaban atau komplainnya juga sudah ada tertulis sih. Cuman kan kita nggak puas karena tidak benar lah jawabannya. Itu aja.
jelas di mana waktu sebelum jam di otolog terus sudah ngakui Pak Samosir. Gue udah kasih tahu Pak Samosir. Dari pihak accounting sekretaris kita udah ke Pak Fajar, dengar berita dari Pak Fajar begitu, makanya saya langsung sampaikan. Selamat pagi Pak Samosir.